Hai Spurfam. Spurfams. Nah, gimana nih kabarnya di rumah selama pandemi? Semoga semuanya sehat-sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan ya. Nah, selama pandemi ini juga, jangan sampai nih dijadiin buat ajang males-malesan, apalagi nggak bisa ngelakuin kegiatan sehari-hari, walaupun semuanya dibatasi. Nah, kalau dari kamu sendiri, Riz, kabarnya gimana nih selama pandemi? Alhamdulillah, kabar aku selama pandemi ini baik, diberi kesehatan, dilancarkan dalam segala urusannya, alhamdulillah banget. Yang penting kita selalu tetap menerapkan protokol kesehatan di segala situasi, di segala kondisi, dimanapun kalian berada. Hindari kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang dapat mempermudah dari penyebaran si COVID-19 tersebut. Kalau aku lihat-lihat nih dari kamu, seneng-seneng banget nih, Yan. Gimana nih kabarnya? Iya dong, alhamdulillah banget nih, sehat dan tetap harus semangat lah. Kita kan harus melaksanakan kuliah seperti biasa juga kan, walaupun di Bener pandemi. banget. Iya, apalagi Taruni kan ya. Nah, well, back Oh to the ya, topic nih. kita di sini mau ngapain sih, Yan? Kita mau, wait, kita kan belum kenalan. Lebih baik kenalan Oh dulu nih. Karena iya, kan oh iya kalau lupa. belum kenal tuh maka tak tahu. Tak tahu. Mana ada tak sayang ya? Mohon maaf ini, mohon maaf. Iya, mohon maaf. Oke, Oke, kenalin. kenalin langsung aja. Kenalin, aku Ya. Taruna Anissa Dian Bungasari, notar 2003-013, dan Oke, Spurfam, kenalin nama aku Taruni Muda Rizka Nurul Hidayah, nomor Taruna 2003077. nah, langsung aja nih. Jadi Ya. kita berdua di sini mau ngobrol sedikit nih tentang pengimplementasian IoT di bidang perkereta apian. Nah, pasti banyak nih dari Spurfam di rumah yang belum tahu nih IoT itu apa. Nah, bisa dijelasin nggak, Riz, IoT itu apa sih? So, IoT itu sebenarnya kata dari Internet of Things, di mana konsep sebuah objek tertentu memiliki kemampuan untuk mengirimkan data melalui jaringan tanpa adanya campur tangan nih dari manusia dengan manusia ataupun manusia dengan komputer lain. Nah, menurut kamu nih, Yan, tahu nggak sih kapan si IoT ini mulai berkembang? Nah, kalau perkembangan dari IoT ini sendiri itu udah mulai dari adanya teknologi nirkabel atau teknologi sensor, micro electromechanical system, dan juga internet. Bahkan nih Haris, dari IoT itu sendiri sudah bisa diidentifikasi dengan RFID atau Radio Frequency Identification yang digunakan untuk metode komunikasinya. Nah, tahu nggak sih Spurfam, dengan memanfaatkan teknologi dari si Internet of Things ini atau IoT itu dapat dikembangkan sebuah sistem monitoring perkeretaapian dengan basis yaitu IoT itu sendiri. Karena nih ya logikanya namanya juga Internet of Things, pasti medianya itu si internet ataupun dengan teknologi smartphone. So, konsep IoT itu memiliki peluang yang besar untuk diterapkan di bidang perkeretaapian. Apalagi kan kita-kita ini kan yang anak-anak kereta ini. Nah nih Yan, kira-kira aplikasi apa sih yang sebenarnya PT KAI itu udah mencanangkan atau membuat sebuah kebijakan terkait dengan pembuatan berbasis si IoT ini? Nah, kalau dari PT KAI sendiri ya, Miris, PT KAI itu udah mau mencanangkan dan mengembangkan tentang monitoring kereta api. Nah, monitoring kereta api ini adalah sebuah aplikasi yang menggabungkan antara konsep IoT dan juga GIS, di mana digunakan sebagai penyajian data untuk memonitoring keberadaan kereta api secara real time. Nah, kalau menurut kamu sendiri, Riz, GIS itu apa sih? GIS itu dinamakan sebagai Geolocation Information System yang terdiri dari 3 unsur pokok yaitu geografis, informasi, dan sistem. GIS merupakan sebuah sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan data, memanggil kembali, mengolah, dan menganalisis data ataupun menghasilkan data yang berfungsi dari geologisnya itu atau data geospatialnya. Tahu nggak tujuannya dari GIS itu apa? Tahu dong, jelas tahu. Tujuan dari aplikasi monitoring kereta api ini sendiri itu menggabungkan antara dua konsep yang udah kita sebutin tadi, yaitu IoT dan GIS. Di mana nantinya aplikasi ini itu berguna untuk meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan raya dalam menyeberangi lintasan kereta api. Kok bisa gitu ya, Yan? Emang
cara kerja dari si IoT dengan GIS itu kayak gimana sih? Nah, Spurfam semua, cara kerjanya itu simple banget. Pertama, nantinya lokasinya itu akan dibaca oleh modul GPS. Nah, setelah lokasi tersebut sudah terbaca, akhirnya akan tersimpan di database Firebase. Database online Firebase yang menggunakan microcontroller not MCU. Wait. Aku tahu nih lanjutannya apa. Pasti data lokasi dari si kereta api itu diambil dan ditampilkan kembali ke smartphone kan dengan memanfaatkan si teknologi Google Maps ini. Ya kan? Bener banget, Riz. Bener banget. 100% bener. Nah, nantinya dari lokasi yang udah tersimpan ini nggak langsung hilang gitu aja. Jadi dia nantinya akan tampil lagi nih, ditampilkan lagi tapi melalui aplikasi. Jadi dia bukan kayak angin lalu yang hilang, apalagi ghosting kayak dia gitu. Aduh, bener banget. Jadi nggak ada ya aplikasi yang ghosting kayak gitu ya? Ya, mohon maaf ini. Nggak mungkin ghosting. Oke. Aduh, akhirnya ada yang pasti-pasti kan ini. Oke, so Spurfam. Jadi awalnya begini nih, modul GPS untuk mencari si titik koordinatnya itu lalu dibawa oleh kode not MCU-nya, lalu disimpan di database database online Firebase. Nah, setelah itu nih, setelah titik koordinatnya itu dicari, lalu disimpan di data Firebase-nya tersebut, lalu dia muncul di dalam aplikasi si smartphone itu sendiri. Pada dasarnya, cara kerja monitoring itu kan ada dua nih. Nah, menurut kamu cara kerja si database online Firebase itu kayak gimana sih? Nah, kalau cara kerjanya itu sendiri itu ada dua, perangkat lunak dan perangkat keras. Kamu mungkin bisa jelasin lebih detail deh, perangkat keras dan perangkat lunak itu maksudnya kayak gimana sih, Chris? Nah, oke. So, Spurfam, si perangkat keras dan si perangkat lunaknya itu kan bekerja di dalam database Firebase online-nya ini. Nah, kalau untuk perangkat keras yang dimaksud itu tuh si microcontrollernya itu, ya fungsinya buat apa? Ya bukan lain, fungsinya itu untuk mencari si titik koordinatnya yang berada di Google Maps itu. Nah, kalau si perangkat lunak ya udah pasti si aplikasi Android-nya ini atau aplikasi monitoring kereta api. Nah, by the way, ngomongin soal aplikasi, pasti nggak jauh-jauh ya dengan usernya, karena ya tahu sendiri kan user dengan pengguna aplikasinya itu sendiri kan saling berkaitan nih. Kalau nggak ada aplikasi, ya pasti nggak ada usernya. Namanya juga bergandengan, nggak kayak si dia itu. Apa nih? Ada nih, tau nggak sih kan tujuan dari si user buat using this app, using aplikasinya itu buat apa sih usernya? Nah, pada dasarnya nih, aplikasi monitoring kereta api ini punya dua user berbeda. Yang pertama itu petugas PPKA dan juga masyarakat umum. Yang pertama, untuk petugas PPKA sendiri itu digunakan untuk mengetahui jarak antara PPKA dan juga kereta api, sehingga petugas PPKA itu bisa memonitoring keberadaan kereta api secara real time. Nah, sedangkan buat masyarakat umum itu, mereka jadi tahu nih, keberadaan antara pengguna dan juga kereta api jaraknya itu berapa dalam radius 500 meter. Nah, setuju banget tuh sama apa yang dikatakan rekan Dian. Jadi, kesimpulannya dari semua perbincangan kita kali ini, si podcast kita kali ini, kesimpulannya yaitu user dapat mengambil data lokasi kereta api dari database online Firebase yang udah aku sebutkan tadi ya, Spurfam, udah aku jelaskan. Nah, ditampilkannya itu di mana? Ya di smartphone-nya itu, di aplikasi Android-nya itu, dengan memanfaatkan teknologi Google Maps. Karena ya tahu sendiri lah, kalian kan sangat-sangat familiar tuh yang namanya dengan Google Maps ya, anak zaman now pasti tahu lah ya Google Maps itu kayak gimana. Kan? Nah, yang anak-anak milenial gitu kan, ya udah pasti generasi teknologi canggih lah. Nah, udah sampai di sini, kita udah tahu dong gimana sih cara kerjanya si aplikasi untuk memonitoring dari jalannya kereta api itu sendiri yang berbasis dengan Internet of Things dan geolocation system information kan. So, jangan sampai kalian bingung lagi ya, Sobat Spurfam. Nah, Riz, berhubung waktunya singkat nih ya, jadi sepertinya kita harus undur diri dulu deh.
Walaupun Aduh, sayang banget ya, berat padahal kita masih banyak materi gitu yang perlu masih banyak disampaikan. informasi yang harus disampaikan. Iya, masih banyak informasi karena waktunya yang terbatas. Iya. Jadi ya mungkin next time lagi ya kita buat podcast bareng-bareng lagi. Ya, nah. Oke, so Spurfam, demikian yang dapat kita berdua sampaikan. Kalau apabila nih kita memiliki kesalahan ataupun tindakan-tindakan yang mungkin menyinggung hati Spurfam, tolong dimaafkan ya. Karena itu sesungguhnya tuh manusia tuh nggak ada yang sempurna. Yang sempurna kan hanya Tuhan yang Maha Esa, ya nggak ya? Jelas. Bener banget. Oke, so see you next time ya, Spurfam. Sampai jumpa lagi di podcast-podcast kita selanjutnya. Dadah! Bermanfaat ya. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! See you!